Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A02 dengan anggota kelompok Cut Nurul Faizah dan Emi Erisna ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan membangun alat dengan judul Alat Pengisi Ulang Minuman Hewan Peliharaan secara otomatis menggunakan pendeteksian sensor infrared. Pada presentasi kali ini hal yang dibahas ialah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada hasil secondary research, yang ketiga hasil analisa kebutuhan, dan yang keempat ialah solusi. Bagian pertama pendahuluan yang membahas latar belakang. Dalam memelihara hewan peliharaan di rumah, yang harus diperhatikan adalah pola makan dan minum yang teratur pada hewan tersebut. Pola makan dan minum ini sangat perlu sekali diperhatikan supaya hewan yang dipelihara tidak mengalami kekurangan gizi atau mengalami obesitas. Menurut Permana, pada tahun 2016 menyatakan untuk pola makan dan minumnya harus dibuat terjadwal karena jika tidak maka akan merepotkan kita sendiri, bahkan juga bisa mengganggu setiap aktivitas kita. Kebutuhan air pada anjing sebagai hewan peliharaan dasarnya membutuhkan 50 hingga 60 ml air per kilogram berat badan mereka. Berarti anjing seberat 20 kg membutuhkan 1 liter cairan per harinya. Meski begitu, anjing yang aktif biasanya minum lebih banyak daripada yang dibutuhkan per harinya. Hal tersebut dikutip oleh Dr. Rizal Fadli yang merupakan salah satu dokter hewan di Indonesia pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Bahkan diketahui jika seekor anjing kehilangan 10% air dalam tubuh mereka, maka dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Sedangkan untuk kebutuhan air pada kucing, ASPCA pada tahun 2013 yang merupakan salah satu organisasi di Amerika yang mencegah kekejaman terhadap hewan menyatakan bahwa kucing harus selalu dapat dengan mudah memperoleh air yang bersih dan segar. Oleh karena itu, penyediaan minuman yang bersih sangat dibutuhkan oleh kucing. Menurut Kin pada tahun 1981 menyatakan bahwa kebutuhan air untuk kucing yang memiliki berat badan sekitaran 4,5 kg membutuhkan air sebanyak 360 ml air per harinya. Bagian kedua, hasil secondary research. Dari hasil secondary research yang dicari, terdapat 4 sumber yang dipilih. Yang pertama yaitu sistem pemberi pakan hewan peliharaan dengan kendali jarak jauh LoRa atau long range. Masalah yang menjadi fokus yaitu banyaknya pakan yang diberikan untuk hewan peliharaan sebanyak 30 gram dan pemberian pakan itu harus diberikan secara manual. Solusi yang ditawarkan yaitu dibuatnya sebuah remote control untuk memberikan pakan hewan peliharaan dengan remote pengendali yang dibutuhkan menggunakan teknologi tanpa kabel. Teknologi tersebut menggunakan long range atau disingkat dengan LoRa yang mempunyai kemampuan komunikasi dari jarak jauh. Keunggulan dari sistem ini yaitu dapat memberikan makan hewan peliharaan secara jauh dan kelemahannya pengontrolan remote tidak dapat lebih dari 230 meter. Yang kedua yaitu sistem pemberian makan dan minuman kucing menggunakan Arduino. Masalah yang menjadi fokus yaitu pemberian makanan dan minuman hewan peliharaan secara manual. Solusi yang ditawarkan yaitu dibuatnya alat pemberian makanan dan minuman kucing secara otomatis. Keunggulannya yaitu dapat memberikan makanan dan minuman pada kucing sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan, tetapi kelemahannya diperlukan biaya yang cukup besar dalam pembuatan satu produk untuk satu hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi penitipan hewan peliharaan yang merupakan studi kasus gerilya satwa pet shop di Klaten. Masalah yang menjadi fokus yaitu penitipan hewan peliharaan yang pencatatannya masih dilakukan secara manual. Dari penulisan nama pemilik, nomor telepon, alamat, dan harga penitipan di suatu nota. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan adanya sistem informasi penitipan hewan berbasis web yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi penitipan hewan peliharaan. Keunggulannya yaitu dapat memudahkan para pemilik hewan peliharaan dalam mengurus waktu penitipan hewan peliharaan yang dapat diakses dalam web. Kelemahannya yaitu akan merepotkan pemilik hewan peliharaan bagi yang tidak mengerti dalam menggunakan website maupun internet. Yang keempat ada alat pemberi makan kucing otomatis berbasis Arduino Uno pada pet shop.
Masalah yang menjadi fokus yaitu pemberian makanan hewan peliharaan di pet shop secara manual, sehingga diperlukannya karyawan untuk memberi makanan dan perawatan lainnya pada hewan peliharaan yang ada di sana. Maka dari itu, ditawarkannya solusi untuk dibuatkannya pemberian makanan kucing secara otomatis yang berbasis sensor berat atau load cell yang memiliki kemampuan mendeteksi berapa berat makanan yang akan dikeluarkan dari tabung. Keunggulan dari alat ini yaitu dapat memudahkan pekerjaan karyawan pet shop dalam memberikan makanan hewan peliharaan di pet shop. Kelemahannya yaitu biaya pembuatan alat relatif mahal untuk satu hewan peliharaan. Kemudian yaitu kompetitif audit, di mana yang pertama yaitu ada Hadley air mancur minuman hewan peliharaan atau baja tahan karat air mancur minuman hewan peliharaan 2,4 liter dengan LED USB dengan spesifikasi yaitu jenis air mancur, kapasitas air 2,4 liter, tegangan input 5 volt, konsumsi daya 1,5 watt, tahan air IP68, panjang kabel 1,6 meter sampai 5,9 kaki dengan ukuran panjang 18,6 cm dikali lebar 18,6 cm dan tinggi 13,1 cm dengan berat bersih 0,7 kg atau 24,6 Oz. Sumber daya dengan charger USB dengan harga 794.000. Kompetitif yang kedua yaitu air feeder dispenser air otomatis beredar peminum dengan USB pengisian hewan peliharaan minum air mancur dispenser dengan spesifikasi yaitu bahan menggunakan keramik ukuran 17,5 kali 13 cm dengan kapasitas 500 ml dengan sumber daya yaitu menggunakan charger USB dengan harga yaitu 450.000. Kemudian kompetitif audit yang ketiga yaitu cat water fountain auto recirculate filter kapasitas besar filtering cat drinker USB electric mute cat water dispenser dengan spesifikasi yaitu bahan plastik ukuran 17,9 cm, ada 4 warna, kapasitas maksimal 3 liter, daya listrik 2,5 watt, sumber daya dengan menggunakan charger USB, harga sekitar 230.000. Kemudian kompetitif audit yang keempat yaitu air mancur kucing nirkabel 2,5 kapasitas besar penyimpanan air dispenser minum otomatis induksi inframerah peminum air kucing dengan spesifikasi bahan menggunakan baja tahan karat 304 ukuran 19,2 kapasitas 2,2 liter, sumber daya charger USB, harga yaitu sekitar 1.800.000-an. Kemudian kompetitif audit yang kelima yaitu dispenser air anjing peliharaan dan kucing filter otomatis USB elektrik diam 2 in 1 mangkuk makanan anjing dan kucing filter sirkulasi dengan spesifik yaitu bahan plastik, kualitas makanan, kapasitas maksimal 1,5 liter, ukuran produk sekitar 26,8 kali 14,4 kali 13,2 cm. Ukuran produk yaitu 168 kali 144 kali 132 mm dengan sumber daya menggunakan charger USB dengan harga sekitar 631.000. Kemudian pada tabel kompetitif audit yaitu ada 5 produk dengan produk yang pertama yaitu dengan hardware IA, ketahanan tinggi, biaya tinggi, sumber daya charger USB, kapasitas menampung 2,4 liter, jenis menggunakan air mancur otomatis. Produk yang kedua yaitu hardware IA, ketahanan rendah, biaya tinggi, sumber daya charger USB, kapasitas menampung 500 ml, jenis pompa air. Produk yang ketiga yaitu dengan hardware IA, ketahanan tinggi, biaya rendah, sumber daya charger USB, kapasitas menampung 3 liter, jenis dispenser air. Produk yang keempat yaitu hardware IA,
ketahanan tinggi, biaya tinggi, sumber daya charger USB, kapasitas menampung 2 liter, jenis menggunakan air mancur. Produk yang kelima yaitu hardware iya, ketahanan tinggi, biaya tinggi, sumber daya menggunakan charger USB, kapasitas menampung 1,5 liter dengan jenis dispenser otomatis dengan inframerah. Bagian ketiga, hasil analisa kebutuhan. Untuk yang pertama ada daftar user. Yang pertama ada yang bernama Cut Novia Rahmatika yang merupakan mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Cut Novia ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Syekh Kuala yang tinggal di kos-kosan dekat Fakultas Teknik yang memiliki 2 kucing peliharaan berjenis Anggora. Yang kedua yaitu Eliana yang merupakan karyawati Pet Care Banda Aceh. Ia mengurus pemberian makanan maupun minuman pada hewan peliharaan yang dititipkan pada pet care tersebut. Selain memberi makanan maupun minuman kepada hewan peliharaan di sana, ia juga melayani pelanggan yang ingin membeli makanan maupun perlengkapan untuk hewan peliharaan mereka. Yang ketiga ada Ridwan Amil yang merupakan salah satu mahasiswa kedokteran hewan pada Universitas Syekh Kuala. Ia diberi tugas untuk memberikan makanan maupun minuman kepada hewan peliharaan yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Ia memberikan makanan dan minuman pada kucing, anjing, tikus, dan hewan lainnya yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan yang keempat ada Pak Fahri yang merupakan widya suara di BPSDM Banda Aceh. Ia sering bertugas di luar kota untuk mengajar calon CPNS di luar kota Banda Aceh. Ia memiliki 2 kucing peliharaan yang berjenis Anggora dan di saat ia keluar kota bersama keluarganya untuk pekerjaannya maka ia akan menitipkannya hewan peliharaannya itu di pet shop Banda Aceh. Dari daftar user di atas, maka persona yang dipilih yaitu Eliana yang merupakan seorang karyawati di sebuah sentral pet care Banda Aceh yang bekerja untuk memberi makan kucing maupun melayani pelanggan yang berkunjung di pet care tersebut. Eliana tinggal di kos-kosan dekat tempat kerjanya dan memiliki 2 kucing peliharaan di kos-kosannya. Eliana bekerja secara full-time di pet care tempat kerjanya, di mana dia baru selesai bekerja sekitaran jam 8 malam. Karena kerjaannya, maka Eliana susah untuk mengatur jadwal kapan makan dan minum untuk hewan peliharaannya di kos-kosan. Di tempatnya bekerja pun terkadang Eliana telat untuk memberikan makanan maupun minuman kepada hewan peliharaannya di pet care tersebut karena masih ada pelanggan yang harus dilayaninya. Frustration dari Eliana yaitu yang pertama terkadang lupa mengisi ulang minuman hewan peliharaannya di rumah karena sudah telat bekerja. Yang kedua, telat memberikan makanan maupun minuman kepada hewan peliharaan di pet shop karena harus melayani pelanggan yang berkunjung di pet care tersebut. Dan yang ketiga, tidak dapat mengurus hewan peliharaannya secara maksimal karena bekerja secara full time di tempat kerjanya. Dan goals yang diinginkan Eliana yaitu yang pertama ingin hewan peliharaannya tetap sehat di saat dirinya sedang bekerja. Yang kedua ingin kucing peliharaannya selalu terhidrasi. Dan yang ketiga ingin memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan di pet shop secara terjadwal dan tepat waktu. Selanjutnya storyboard dari persona, di mana yang pertama Eliana akan bangun pagi dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor, dan Eliana akan memberikan makanan dan minuman kepada hewan peliharaannya sebelum ia berangkat ke kantor. Dan saat sudah di pet care, ia akan mengurus hewan peliharaan di sana dan memberi makan dan minum. Dan selanjutnya Eliana akan melayani pelanggan-pelanggan yang datang ke pet care, dan Eliana akan pulang jam 8 malam dan akan memberikan minuman dan makanan kepada hewan peliharaannya. Dan selanjutnya Eliana akan bersiap-siap untuk tidur untuk bisa berangkat kantor di esok harinya. Bagian 4. Solusi. Digunakannya VPC atau Value Proposition Canva untuk mengetahui masalah maupun kebiasaan dan keinginan dari customer ataupun user. Pada gambar berikut merupakan VPC bagian kanan yang mendeskripsikan tentang user, di mana keseharian dari user yaitu yang pertama memberikan makanan kepada hewan peliharaan pribadi, melayani pelanggan yang ada di pet shop, memberikan minuman kepada hewan peliharaan pribadi, memberikan minuman kepada hewan peliharaan di pet shop, dan memberikan makanan kepada hewan peliharaan di pet shop.
Untuk pains ataupun masalah yang dihadapi oleh user yaitu lupa memberikan minuman ke hewan peliharaan pribadi karena telat kerja. Yang kedua, telat memberikan minuman kepada hewan peliharaan di pet care karena melayani pelanggan. Yang ketiga, hewan peliharaannya tervonis dehidrasi karena kekurangan persediaan air bersih. Yang keempat, lupa menggantikan air yang sudah terkena debu kepada hewan peliharaannya. Dan yang terakhir, telat kerja karena mengisi wadah minuman hewan peliharaannya terlebih dahulu. Untuk hal yang diinginkan oleh user yaitu adanya yang membantu dalam memberikan minum hewan peliharaannya di pet shop, bangun lebih awal agar makanan hewan peliharaannya terisi. Ketiga, diingatkan jadwal makan maupun minum untuk hewan peliharaan di pet shop, bangun lebih awal agar minuman hewan peliharaannya terisi. Dan yang terakhir, ada yang membantunya dalam memberikan makanan ke hewan peliharaan di pet shop. Selanjutnya, konteks skenario. Dari permasalahan persona yang ada, maka permasalahan yang dipilih untuk diselesaikan ialah masalah kebutuhan kepada hewan peliharaan persona. Karena kebutuhan pada hewan peliharaan sangat berdampak dengan kesehatan hewan dan hal lainnya. Maka dari itu, dari cause effect change yang ada, maka didapati visioning dan beberapa ide diantaranya yaitu yang pertama, adanya aplikasi pendeteksi dehidrasi otomatis pada hewan peliharaan. Yang kedua, dipasangkannya alarm pengingat tidur. Yang ketiga, diciptakannya alat pemberi makanan hewan secara otomatis. Yang keempat, diciptakannya aplikasi mengingatkan penjadwalan makanan minuman hewan peliharaan. Dan adanya aplikasi target kebutuhan nutrisi hewan peliharaan. Dan ide yang dipilih yaitu diciptakannya alat pengisi ulang otomatis dikarenakan pada CEC hal ini sangat berdampak untuk hewan peliharaan dehidrasi jika kebutuhan airnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, storyboard umum, di mana di saat Eliana bangun pagi dan memberikan makan sebelum berangkat kerja, bisa saja ia telat berangkat kerja dan akan memberikan makanannya di malam hari, di mana jika ia memberikan minuman maupun makanan kepada hewan peliharaannya secara malam akan membuat gizi pada hewan peliharaannya di rumah untuk menurun. Maka dari itu diciptakannya alat untuk mengisi minuman hewan peliharaan secara otomatis, di mana alat ini akan berfungsi di saat hewan peliharaan mendatangi wadah minuman dan mendeteksi adanya hewan peliharaan yang mendekati wadah. Dan ultrasonik akan mendeteksi apakah wadah minuman kosong, dan jika wadah minuman kosong maka ia akan terisi dan hewan pun bisa minum dari wadah tersebut. Dari VPC atau Value Proposition Canva di sebelah kiri, dari produk-produk yang ditawarkan yaitu alat pengisi ulang minuman hewan peliharaan secara otomatis, yaitu ada lagi alat pemberi makanan hewan peliharaan secara otomatis, alat pengingat jadwal makan dan minum hewan peliharaan, pelayanan pelanggan pen shop berbasis aplikasi. Selanjutnya, pains yang dapat disembuhkan atau dikurangi yaitu mempersingkat pelayanan pelanggan tanpa harus menanyakan barang kepada karyawan, menghemat waktu user dalam mengisi minuman hewan peliharaan, tingkat dehidrasi hewan peliharaan menjadi kecil, menghemat waktu user dalam mengisi makanan hewan peliharaan, dan tepat waktu dalam memberikan minuman dan makanan hewan peliharaan. Dan gains yang terpenuhi yaitu teratur dalam memberikan makanan dan minuman kepada hewan peliharaan, makanan hewan peliharaan terpenuhi, minuman hewan peliharaan terpenuhi, dan mudah dan cepat dalam melayani pelanggan. Berikut prototipe dari alat pengisi ulang minuman hewan peliharaan secara otomatis. Cara kerja alat ini akan berfungsi jika infrared mendeteksi adanya hewan peliharaan yang mendekati wadah minuman, dan di saat itu ultrasonik akan mengukur kadar jarak yang ada di wadah minuman. Jika mendekati kekosongan, maka sistem akan berjalan dengan dipompanya air ke wadah minuman. Begitu pula sebaliknya, jika wadah minuman terisi penuh, maka sistem tidak akan berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.